Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon untuk di-like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur juga sehat. Alhamdulillah. Setelah panjang umur sehat diberikan kesempatan oleh Allah, kita bisa hadir di Suling, Kecamatan BKKM Limo Cinere, dan juga kita bisa hadir ini dengan ikhlas, tidak ada yang intervensi. Alhamdulillah. Bapak, ada nggak yang intervensi hadir ke sini? Nggak ada, Pak. Salawat serta salam semoga Allah mencurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mudah-mudahan kepada umatnya sampai juga kepada kita yang mencintai beliau dan mudah-mudahan dicintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Dari kemarin saya bingung, Pak, saya mau nyampein apa? Gelisah hati saya, gundah gulana hati saya. Apa yang disampaikan? Ini di tengah-tengah para kiai, para ulama agak repot, Pak, kalau menyampaikan agama. Mohon izin, Pak, mohon izin. Tapi enak kalau di tengah-tengah para kiai, para ulama, kalau saya salah dibenerin. Kenapa, Pak? Benar, dulu saya ketika jadi imam baca surat Al-Infitor, ada kurang satu ayat dibenerin oleh guru kita, Kiai Toha Gopar. Betul, Kiai? Masih ingat? Aha, di mana itu sholatnya? Coba orang baik, di mana sholatnya? Di masjid mana? Nih saya nanya nih, ada hadiah nanti. Di masjid mana? Ketika saya sholat subuh imam, kemudian saya kurang di surat Al-Infitor satu ayat, dibetulkan oleh beliau ketika setelah sholat berjamaahnya. Antum tadi kurang satu ayat. Ya betul, Kiai, saya juga agak gelisah, agak ganjil. Betul, Kiai, ya? Itu agak gopar ya, betul ya? Betulin saya. Alhamdulillah, Pak, di depan Kiai begitu. Di masjid mana, Pak? Halo, Pak? Di mana, Kiai? Ini memori kita harus dibuka lagi nih. Karena di mana, Kiai? Bukan. Lupa, Kiai, juga yang betul saya lupa. Di Masjid Baitur Rahman. Ini, Pak, hikmahnya kalau di tengah-tengah para kiai, orang pintar, ketika si ustadznya salah, si gurunya salah, dibetulin, Pak. Makanya alhamdulillah, saya walaupun di tengah para kiai, saya senang aja kalau salah dibetulin. Baik di sini atau nanti ketika diskusi. Tahun 94, 95, saya ngajar di kelas, Pak. Saya ngajar di kelas, ngajar anak-anak. Di kelas, Pak, jauh. Saya baca Quran, salah tajwidnya, Kiai Rosid lewat di asrama, dibetulin sama beliau. Antum tadi salah. Masya Allah. Padahal Kiai Rosidnya, almarhum almarhumah di luar, Pak, sambil jalan. Kiai Rosid, Pak, kalau di Pulau Air, kan beliau pesantren dua, Pak, ya. Di Bali Matraman sama di Pulau Air. Saya di Pulau Air sejak tahun 94 sampai 2097. 97 saya ke Wonosobo, ke Mbah Muntaha, ke Unsik, Universitas Sains Quran. Yang Quran terbesar di dunia adalah yang dibuat oleh santrinya Mbah Muntaha Al-Hafidh bin Mbah Asy'ari, pembantunya Pangeran Diponegoro. Bapak sudah ke Baitul Quran? Belum, waduh. Besok BKKM Ustaz Nisin, ziarahnya nggak usah jauh-jauh besok. Ke Baitul Quran, ke Taman Mini. Kita lihat masjid Quran terbesar di dunia. Mushaf Wonosobo. Itu orang kita yang buat, Pak. Ustaz Malik dan Ustaz Hayatuddin. Kakak kelas saya, Ustaz di Wonosobo. Tahun 97 saya ke sana.
sampai tahun 2000 pemilu di sana, tahun 99 alhamdulillah pernah jadi panwascam Pak Camat. Saya dulu ribet saya panwascam di Wonosobo. Waduh, gapnya luar biasa. Tahun 99 pertama kali Gus Dur dipilih oleh rakyat. Saya jadi panwascam membawahi 9 desa. 2000 saya pindah ke Sukabumi lagi, Pulau Air. 2000, 2001, 2003 saya hijrah ke Depok, Pak. Alhamdulillah. Nah, saya apa yang harus sampaikan? Saya guna-gulana apa yang harus saya sampaikan ini. Jamaah sekalian, mohon izin, para kiai mohon izin. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Halul Aqwal wal A'mal karangan Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam, ada satu makalah pertama kali yang menarik fi bayanil muqarrabat, terkait dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak saya masih muda, Pak, waktu SMA. Sekarang udah tua. Saya masuk ke Depok usia 28 tahun. Sekarang sudah 50 tahun. Ya. Masuk ke Depok, Pak Camat, Pak Kiai, saya umur 28 tahun. Anak lahir baru 40 hari saya bawa kemari. Dibungkus pakai handuk saja, nggak pakai apa-apa. Karena Allah perintahkan untuk ke Depok. Saya lagi anteng-anteng, Pak, nggak ada cita-cita hidup di Depok, di Jakarta. Saya pengennya hidup di Sukabumi, gaji Jakarta. Benar, Kiai. Pak Camat, serius saya. Saya anteng di Pulau Air, 2 kali masuk Pulau Air, kira khidmah dengan beliau. Ya. Saya pengennya hidup di Sukabumi, yang banyak sayurnya, murah. Tapi pengen gajinya gaji Jakarta. Ya, Masya Allah. Jadi kita kembali, ya, di dalam kitab ini diterangkan fi bayanil muqarrabatil, usia 40, 50 masih lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya merasa Pak hari ini udah tua, udah setengah abad, 50. Kata musannif hadzal kitab, apa kata beliau? Sa'adatul insan fi ma'rifati diyan. Kebahagiaan manusia ada pada letak ma'rifatud diyan, mengenal Tuhannya. Bahagia. Maka saya sampaikan kemarin di Baitul Ihsan, Majelis Talim ibu-ibu, ibu bahagia enggak di Majelis Talim? Bahagia, Ustaz. Persis seperti hari ini, Pak. Yang duduk hari ini di sini bahagia, lupa utang. Betul, Pak. Kalau duduk di Majelis Taklim itu bahagia semuanya. Bahagia, Pak. Makanya di Limo Channel luar biasa, subuh keliling BKKM, subuh keliling MUI, subuh keliling DMI, kelurahan dan sebagainya. Kenapa? Untuk mencari kebahagiaan. Saya rasakan betul. Saya sengaja hari ini pakai jas hijau, melanjutkan Buya Zulfison kemarin MA. Kemarin belum pakai hijau juga, saya nerusin sekarang. Ya sekalian, kebahagiaan manusia fi ma'rifid diyan, dalam memahami faham dekat dengan Allah. Wa ta'atir Rahman, dan mentaati Rahman. Siapa itu Rahman? Allah. Bahagia, Pak. Saya jamin Bapak hari ini ketika sholat subuh berjamaah, apalagi tadi yang jam 3 sudah bangun, Pak. Kemudian mandi, sholat tahajud, bahagia dia. Cita-cita kemana? Cita-cita ingin ke ke suling ini. Suling ini luar biasa, Pak, istimewa. Suling rasanya rasa Idul Fitri di lapangan. Dulu pertama kali saya ke sini juga di sini. Yang isi Ustadz UJC, Ustadz Lukman di sini dulu. Saya hadir. Maka foto bersama Ustadz Khalwani itu sampingnya. Ini sekarang masih begini. Kenapa masih begini? Sengaja DKM sulingnya masih di sini. Kebetulan Pak Camatnya masih ada. Bahwa besok katanya Pak Camat ya, ini mau dibongkar, ya Ustadz Khalwani ya, Pak Minin ya, mau dibongkar, dikesinikan kan, insya Allah menjadi saksi. Kenapa, Pak? Ini dibongkar, dibesarkan, kemudian jamaahnya banyak. Ini hari ini Pak Zionis itu takut-takut, Pak. Udah mau kalah, Pak. Udah mau kalah, Pak. Kenapa? Umat Islam sudah banyak yang sholat subuh berjamaahnya seperti sholat Jumat. Maka di dalam surat As-Saff ayat 13, wa ukhra tuhibbunha nasrun minallah wa fathun qarib. Kata Allah. Ini di awalnya dari ayat 10, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pada sepi ya? Terharu kali. Malam tadi ada qori internasional di Kiai Haji Zuhari Nasruddin MC LC Maulid, maka saya ke Kiai Abdurrahman Punten, saya bilang ada bentrokan. Tadinya mau hadir ke Kiai Abdurrahman ke Cinere Maulid, pas bentrokan dengan Kiai Zuhari. Itu qorinya qori internasional yang di Turki, Masya Allah. Malam tadi luar biasa di Indonesia. Coba sekalian, itu ayat ini. Sedisin sampai jam berapa sedisin? Sampai jam berapa dulu? Jam 60 ya. Oke. Sekarang baru jam 5:31. Alhamdulillah. Kita kupas. Saya ingin mensinergikan antara jihad dengan hati dengan iman. Apakah nyambung? Kata Allah, wahai manusia, orang yang beriman, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan, tijarah, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ternyata bisnis itu bukan hanya urusan dunia, Pak. Bukan hanya urusan jual beli tanah, jual beli rumah, properti, mobil, tidak hanya itu. Tijaratan tunjikum min azabin alim. Sebuah bisnis, perniagaan, tunjikum yang bisa menyelamatkan kalian min azabin alim, dari siksa yang pedih. Apa yang pertama? Tu'minuna billah wa rasulih. Yang pertama adalah satu paket, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh memisah-misahkan iman. Kalau iman kepada Allah, mesti iman kepada Rasulullah. Percaya kepada Al-Quran, percaya kepada hadisnya. Jangan percaya Al-Quran, tidak percaya hadis, itu namanya inkarus sunnah. Bahaya. Quran dibahas semuanya, tidak percaya hadis. Hati-hati orang demikian. Orang-orang kelompok ini hati-hati. Inkari sunnah. Kita sudah satu paket. Tu'minuna billah wa rasulih. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Berikutnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairukum in kuntum ta'lamun. Yang kedua adalah jual beli bisnis yang bisa menyelamatkan kita dari siksa azab. Siksa yang itu apa? Tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Hari ini sudah dibuktikan oleh orang-orang yang ada di Gaza dan Palestina. Nah, kita bahas dulu sampai ayat 13, Pak ya. Hari ini sudah dibuktikan, Pak. Iron Dome yang digadang-gadang terhebat di dunia untuk menangkal nuklir dan segala macamnya bisa jebol sama Hamas. Kenapa? Perjuangannya lama, 75 tahun. Dengan apa? Iman kepada Allah, takwa kepada Allah, iman kepada Rasulullah, baca Quran setiap hari, khatam Quran setiap hari, puasa Daud. Itu pasukan Hamas itu. Syaratnya Pak, Bapak di sini orang jamaah BKKM kalau pengen jadi tentara Hamas, satu, tidak pernah merokok, sholat berjamaah 5 waktu, dari ada keterangan dari DKM, hafal Quran 30 juz, setiap hari baca Quran 1 juz, puasa Senin, puasa Daud, izin orang tuanya. Angkat tangan yang mau ke sana. Itu syaratnya, Pak. Makanya pantas tentara Hamas nggak akan kalah, Pak. Tentara Hamas ditembak aja nggak mempan. Yang meninggal siapa, Pak, di sana? Bukan tentara, perempuan, anak-anak, bayi, para medis, wartawan yang dibunuh. Kita ngambil kesepakatan, Pak Camat di sini ada. Ini bukan peperangan, tapi genocide. Saya alhamdulillah di rumah punya buku protokol Zion, Pak. Terkait dengan Zionis ini, saya akhirnya beli buku-buku tentang Zionis. Saya beli buku 4 tentang Yahudi. 1, protokol Zion. 2, kecerdasan orang Yahudi. Rahasia kebersihan orang Yahudi.
kecerdasan, kehebatan pendidikan orang Yahudi. Orang Yahudi, Pak, ini kita kelirunya. Orang Yahudi itu sejak awal anaknya dididik monoteis, Pak, Yahudi itu, Pak. Kemarin kan historisnya sudah dibahas oleh Abuya Zulfison tentang Israel Yahudi. Yahudi itu sejak kecil dididik percaya kepada Allah luar biasa, kepada Tuhannya, dengan Tauratnya. Kemudian yakin dengan Tauratnya. Dan mereka menghafal luar biasa, Pak. Orang kita kadang-kadang menghafal ditinggalkan. Pelajaran pendidikan jangan menghafal. Orang Yahudi itu menghafal, Pak. Bapak-bapak yang hadir di sini bagaimana bisa ngucapin kalau tidak hafal? Hadis, Al-Quran, Al-Farah Hufad di kita. Itu kan dihafal, Pak. Hadis dihafal. Orang Yahudi itu menghafalnya luar biasa, Pak. Dididik dia sejak awal keyakinan kepada Yahudinya. Bahkan dia kepada orang disebutnya goyim. Kita itu dalam protokol Zion disebutnya goyim, Pak. Di luar mereka disebut goyim, seperti binatang. Maka pantas hari ini dibunuh oleh mereka karena kita dianggap binatang. Goyim disebutnya. Di luar Yahudi adalah goyim. Ya sekalian, maka orang Palestina, orang Gaza sudah 70 tahun jihadnya luar biasa. 75 tahun. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Mereka berjuang dengan nyawa dan hartanya sekarang habis. Bahkan rumah sakit Indonesia pun dibombardir. Yang sangat miris lagi, ada orang sakit di ambulan ditarik untuk dibunuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Laknatullah alaihim. Ibu bapak yang berdoa Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Maka ketika manusia sudah melewati ini, beriman kepada Allah kuat, beriman kepada Rasul kuat, sudah berjuang berjihad di jalan Allah kuat, dengan hartanya, dengan nyawanya, percis bangsa Indonesia dulu 350 tahun dilanjutkan oleh Jepang, maka harta nyawa sudah habis, diberikan anugerah kemerdekaan. Saudara-saudaraku, ini mari gelorakan. Kenapa? Al-Quds milik umat Islam di dunia. Bukan hanya milik orang Palestina, orang Gaza. Maka kalau orang Gaza pulang, pergi meninggalkan Al-Quds, sudah tidak ada kebahagiaan, kebanggaan umat Islam di dunia. Kita bersyukur kepada orang-orang di sana. Maka ketika sudah dilewati itu, apa kata Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Maka orang yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Apa anugerahnya, karunianya? Yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosanya. Diampuni pada dosanya. Maka orang yang di sana mati syahid semua. Kalau kita hari ini mati belum tentu, Pak. Tapi mereka sudah jelas matinya mati syahid, diampuni semua dosanya. Bahkan menurut informasi di sana mayat-mayat harum. Subhanallah. Beda dengan mati dengan bangkainya orang-orang Yahudi bau busuk. Yaghfir lakum wa yudkhilkum jannatin, kemudian dimasukkan ke surganya Allah. Itulah yang disebut mati syahid di ghairi hisab. Subhanallah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu, Pak, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Ada sungai itu dari susu, ada dari khamar, ada dari air. Kalau di sini kita belum pernah mabuk, besok mabuknya di surga. Tapi di surga tidak akan mabuk. Minum khamar yang dilarang di dunia tidak akan mabuk. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang kedua, tidak berhenti dari situ oleh Allah. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Ditempatkan di surga, ditempatkan yang indah di surga Aden. Insyaallah ini BKKM ini luar biasa. Kita berjuang terus dengan jiwa dan harta. Suatu saat Allah memanggil untuk ke Al-Quds, berangkat, Pak. Dikomandoi oleh Ustaz Nisin sama Ki Muhtar. Kenapa, Pak? Karena sejarah katanya, menurut keterangan, suatu saat pasukan-pasukan Indonesia juga nanti ke sana. Apa ujungnya, Pak? Wa ukhra tuhibbunaha nasru minallahi wa fathun qarib. Selain tadi, wahai orang-orang yang beriman, ada yang lain pasti kalian suka dan menyukainya. Apa itu? Wa ukhra tuhibbunaha. Apa itu? Nasrullah wa fathun qarib. Apa yang diimpikan oleh kita? Nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang sebentar lagi. Ini yang akan kita raih nanti, Pak. Asal syaratnya kata Allah dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum
wa yusabit aqdamakum in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Itu syaratnya. Kalau kalian, wahai orang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah tolong. Tapi kalau tidak menolong agama Allah, tidak akan ditolong. Apa yang menolong agama Allah? Hari ini kita bukti memakmurkan Masjid At-Tawabin dengan salat berjamaah, itu sedang menolong agama Allah. Memakmurkan majlis taklim sedang menolong agama Allah. Amar ma'ruf nahi munkar sedang menolong agama Allah. Membantu fakir miskin sedang menolong agama Allah. Baca Al-Quran sedang menolong agama Allah. Dan lain sebagainya. Membantu musola Kiai Mukhtar Sari itu adalah menolong agama Allah. Kiai Mukhtar sedang membangun musolanya, belum selesai. Jadi sekalian, maka kata Allah, tuhibbunaha nasrun minallahi fathun qarib. Maka ujung apa kata Allah? Wa basyiril mu'minin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Surat As-Saff ayat 10 dan 13 bisa dicek kembali. Masyaallah muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Jadi manusia bisa bahagia ketika mengenal Allah. Sa'adatul insan fi ma'rifatid diyan wa ta'atir rahman, dan mentaati Allah. Dengan apa? Bi fi'li ma amara minhu fis sirri wal a'lan, dengan mengerjakan yang Allah perintahkan baik sendiri-sendiri, rahasia ataupun terang-terangan. Kalau sholat berjamaah itu terang-terangan, Pak. Kalau sholat tahajud sendiri-sendiri. Bapak ada yang ngeluarin infak sedekah 1 juta tapi rahasia, itu spesial. Ada bapak sedang membangun musola, ngerobohin, masang, itu alam terang-terangan, itu tidak bisa itu sembunyi-sembunyi, Pak. Emangnya simsalabim membangun masjid ujug-ujug jadi, nggak bisa. Maka ketika ada masjid musola mau dirubuhin, bantu sama kita bersama-sama. Karena itu perlu terang-terangan. Ya, bi fi'li ma amara minhu fis sirri wal a'lan, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, baik serahasia ataupun terang-terangan. Saudara-saudaraku, satu bait lagi, ini saya nukil dari kitab Syajaratul Ma'arif. Benar Pak, saya baca kitab ini luar biasa, meresap pada diri kita. Baru satu baris di pertama, bab pertama, fi bayanil qurubat, tentang menjelaskan, mendekatkan diri kepada Allah, masuk. Ini punten, saya mengambil ini referensi dari Gus Baha. Saya sengaja ngambil dari Gus Baha. Karena betul memahami agama dalam itikad, ucapan, perbuatan dengan Syajaratul Ma'arif, fil ahwal, wasalahul aqwal wal a'mal. Luar biasa, Pak. Gampang dipahaminya. Berikutnya, kata ulama, kata Syekh Izzuddin, fanabda'u bi islahil qulub. Nah, masuk ke hati, Pak. Maka kami akan memulai dengan masalah hati. Hati kita, Pak. Kita kan punya hati, Pak. Punya hati, fuad, hati. Kenapa? Kita harus memulai dari hati, kebahagiaan manusia. Harus dari, kenapa? Fa innaha mamba'u kulli ihsanin wa kullu ismin. Kata ulama, kata musannif, kita harus memulai dari hati. Kenapa? Karena hati itu mamba'u kullu ihsan, pusat dari kebaikan dan juga bisa pusat keburukan. Hati kita, Pak. Maka kita disunahkan oleh Rasul doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Bahkan itu di sujud terakhir kita minta doa husnul khotimah, minta ditetapkan husnul khotimah, kemudian minta tobat sebelum mati, kemudian ditetapkan iman Islam di sujud terakhir. 3 doa itu. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qoblal mamat. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Itu sujud terakhir, permintaannya 3 itu. Kenapa, Pak? Hati ini bolak-balik. Dari kemarin pun saya hati gundah gulana apa yang disampaikan. Karena hati ini belum ada ketetapan. Bapak ketika masuk ke sini sudah ditetapkan hatinya, aku besok mau suling di BKKM di Masjid At-Tawabin. Hatinya sudah menetapkan. Ada orang balik lagi, Pak. Dulu hati saya dibolak-balikan, Pak. Ini mungkin bolak-balikan ada jalan. Saya itu nyari masjid tempatnya Pak Ustadz Yasin, Al-Mahdi sampai jam 6 muter-muter gak ketemu-ketemu, Pak. Betul Ustadz Yasin. Itu kan jalannya banyak-banyak. Saya sama Haji Ridwan, Pak. Sampai jam 6 sampai Haji ke situ yuk. Enggak enak Ustadz, sudah makan jam 6 mah. Dari pagi muter-muter aja di Al-Mahdi itu susah banget. Tapi hati saya sebetulnya udah mau ke situ, Pak. Hati kita oleh Allah tentukan, Pak. Hari ini mau sholat, hari ini mau bangun,
apakah hari ini mau infak? Itu hati sudah bergolak terus. Maka pantas Pak, disunahkan untuk doa itu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Kata Syekh Izzuddin, kenapa kami memulai dengan hati? Fanabda'u bil qulub. Kenapa? Fa innal qulub memba'ul ihsan wa memba'ul ism. Karena hati itu pusatnya kebaikan dan pusat keburukan. Pak, kita pernah mendengar santet, Pak. Teluh, pernah dengar kan? Ya, sampai hari ini Pak, santet terus masih ada di mana, guna-guna masih ada. Dari mana Pak awalnya? Dari hati. Ada orang naik jabatan, iri. Ada orang beli mobil baru, iri. Ada orang bangun rumah, iri. Kawin lagi, iri. Ya. Ini Bapak Adi sekalian harus percaya Pak. Ini orang-orang penakut semua di depan ini Pak. Ya. Walaupun sorbannya gede, pakai peci haji, itu penakut semua Pak. Kenapa penakut Pak? Isinya atu. Tapi ya penakut. Kenapa takut Pak? Takut tidak adil. Betul Pak? Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dila fa wahidah. Fa in khiftum, apabila kalian takut. Nah, ini penakut semua. Maka satu. Ini kelompok penakut nih Pak. Termasuk yang hadir di mimbar. Baik, kita kembali Pak. Mambaul ihsan wa malul ism. Maka hati ini yang membolak-balikan. Rasul pernah menyampaikan Pak. Rasul menyampaikan, alla wahya fil jasadil mudghah idza saluhat sajasadu saluhat sair jasadi wa idza fasadat fasadu jasad kulluh. Alla wahil qalb. Ingatlah di dalam badan kita ada segumpal, yang segumpal itu kalau baik-baik semua badannya. Apabila itu satu gumpal itu rusak, maka rusak semuanya. Ala wahil qalb. Apa gitu? Hati. Maka ada orang nyantet, ada orang guna-guna karena hatinya sakit, Pak. Kita nanti akan bahas itu sedikit lagi. Ya. Karena dia punya penyakit, Pak. Maka kata ulama, nah, wasalahul qulub Dorbani, kebaikan hati itu, hati dibagi dua macam Pak. Dua macam hati itu. Kebaikannya. Yang pertama, kebaikan hati itu muqarun. Kebaikan hati adalah qasrun kal ma'rifah wal iman. Kebaikan hati itu yang pertama, dia hanya seputar dirinya sendiri. Apa itu? Ma'rifah kepada Allah, paham kepada Allah, ketaatan sendiri. Yang kedua, baik hati itu dia bisa kepada orang lain. Bisa untuk orang lain, Pak. Apa itu? Kairadatil jud wal ihsan. Hati itu untuk orang lain, pengaruh kepada orang lain, jud wal ihsan. Dia dermawan, baik. Itu kebaikan hati. Salahul qulub. Ada yang berpusat kepada dirinya, makrifah kepada Allah saja. Ada untuk orang lain. Untuk orang lain apa hati? Baik, jud, dermawan. Kebalikannya, fasadul qulub, ya, rusaknya hati tadi Pak. Rusaknya hati kalau pribadi dia musyrik kepada Allah, kufur kepada Allah. Untuk yang keduanya adalah dia bisa khianat kepada orang lain, bisa hasud kepada orang lain. Itu keburukan hati. Maka mudah-mudahan kita ini yang punya hati kita bisa menjaganya. Ini hati-hati kita sudah terjaga, kita terus berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala min ibadika sholihin. Mudah-mudahan kita terus ditetapkan hati kita bersama keluarga, bersama para guru-guru kita tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang sa'adatul insan, manusia yang berbahagia insya Allah. Saya kira dua alinea saja cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ini kajiannya perlu lama ini Pak ya, perlu lama. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain lagi kita teruskan. Semoga kita dipanjangkan umur dalam kaitan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dikabul segera hajat kita, dan Allah berikan kebahagiaan untuk keluarga kita. Anak-anak kita dijaga oleh Allah, istri kita dijaga oleh Allah, ditambahkan ketaatan, ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.